dia semakin kenceng manggil Ina. Nak, bukain dulu nak. Aku ini mau ngomong sama kamu. Aku mau jelasin soal bapakmu itu. Bapakmu itu bukan orang baik. Buka dulu jendelanya. Jadi di atas gundukan tanah makam Basis itu jelas banget ada bekas telapak kaki manusia. Jadi kayak seolah-olah ini makam Basis ini kayak sengaja diinjak-injak oleh seseorang. Tapi nggak tahu siapa yang injak dan tujuannya apa. Dan di antara foto-foto itu ternyata ada foto bapaknya Ina. Ada foto Pak Baskoro di situ. Tapi yang aneh, di samping Pak Baskoro itu ada seorang perempuan cantik. Dia ini pakai kebaya pengantin Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Ina yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus singkatnya, mereka ini akhirnya sampai di sebuah rumah. Disitulah Ina ngelihat ada sebuah rumah cuklu. Rumahnya itu besar banget. Nah, terus ada pemandangan aneh yang lain. Jadi di sudut-sudut ruangan, Ina ngelihat ini banyak banget cermin-cermin besar. Cermin besar itu ditutup sama kain hitam. Pokoknya cerminnya ini besar-besar banget. Selain itu, di setiap pintu masuk, itu selalu ada sajen. Itu ada kopi, ada kembang 7 rupa, yang kembangnya itu juga sudah mulai layu dan kering-kering. Dan itu ada di setiap sudut-sudut ruangan. Nah, pas dia lagi cari lagu-lagu di radio itu tiba-tiba muncul ada cowok di situ. Jadi cowok ini berdiri persis di depan pagar bambu di halaman rumah itu. Nah, si cowok ini dia cuma berdiri di situ sambil ngeliatin Ina dari kejauhan dan nggak ngapa-ngapain. Dia cuma berdiri di situ. Jadi sekitar jam 8 malam, listrik rumah itu tiba-tiba mati total. Suasana langsung gelap dan nggak lama bapaknya Ina ini langsung menyalakan lilin-lilin yang diletakkan di piring-piring kecil. Nah, tiba-tiba ada suara gebrakan kenceng banget, kayak benda jatuh, tapi suaranya itu kenceng banget. Ina langsung loncat ke arah bapaknya, saking kagetnya, dia tanya, "Loh, Pak, itu apa barusan?" Pak Baskoro ini nggak menjawab pertanyaan Ina. Dia pas ngelihat cermin di depan dia itu, yang waktu itu ditutupi kain hitam, jadi cermin ini tiba-tiba getar. Awalnya getarnya itu pelan, terus tiba-tiba agak kenceng, kayak bener-bener ada gempa bumi di situ. Langsung geraknya itu jadi nggak karu-karuan. Pokoknya nggak masuk akal lah. Dan nggak lama ada orang yang jalan dari belakang. Ternyata Budi Lastri yang baru jalan dari belakang. Budi Lastri itu jalan agak cepat. Keluar dari dapur sambil bawa baskom. Nggak tahu baskomnya ini isinya apa. Pokoknya pas bawa baskom itu Budi Lastri itu pelan-pelan dan hati-hati banget. Terus Budi Lastri ini berhenti persis di depan kamar mendiang Basis. Sambil menabur-naburkan sesuatu dari baskom itu. Akhirnya Pak Baskoro nyuruh Ina masuk ke kamar dan nyuruh Ina untuk ngunci pintu dari dalam. Pak Baskoro ini pesan ke Ina, "Wes, kamu masuk aja ke dalam. Kamu masuk ke kamar, nanti kalau sudah di kamar kamu jangan keluar, Dok. Meskipun ada yang manggil-manggil namamu dari luar, kamu tetap di dalam." Terus Ina akhirnya jalan ke kamar, belum sampai masuk kamar. Pak Baskoro manggil lagi, "Dok, Ina,
Nanti kalau kamu di dalam kamar, meskipun ada yang manggil dari luar, sekalipun itu suaranya bapak, pokoknya jangan dibuka. Kecuali kamu bisa pastikan kalau itu benar-benar bapak. Kamu intip dulu dari atas. Nah, jadi di atas pintu kamar itu ada ventilasi kayak semacam garis-garis. Jadi kalau misalnya pakai kursi, Ina pasti bisa ngintip dari ventilasi itu siapa yang ada di luar kamar. Jadi Ina ini sebenarnya sudah takut, apalagi pas bapaknya ngomong seperti itu. Dia sudah merasa aneh banget. Akhirnya pas dia di dalam kamar, dia cuma bisa diam terus di pojok tempat tidur. Ina ini terus-terusan nutup telinga pakai bantal, tapi suara-suara aneh itu tetap terdengar. Kira-kira sekitar setengah jam setelah itu, dia dengar ada orang yang mondar-mandir di halaman belakang. Jadi suaranya itu persis di halaman belakang yang dijadikan makam kakeknya Ina, makamnya Basis itu. Awalnya dia abaikan suara-suara itu, dia berusaha untuk nutup telinga dengan rapat, supaya dia nggak kedengaran lagi suara-suara ini. Tapi jendela belakang itu kayak ada yang ngelempar sesuatu, brak. Dan itu lumayan kencang suaranya. Posisi Ina ini kan sudah nutup telinga pakai bantal. Tapi suara lemparan benda di jendela kayu itu masih kedengeran. Jadi pasti lemparannya itu keras banget. Yang dilempar itu kayak benda semacam batu atau balok kayu lah. Nah di luar kamar Ina masih dengar ada orang yang agak berlarian kayak terburu-buru. Dan Ina yakin waktu itu pasti orang-orang yang agak berlarian itu pasti kalau nggak bapaknya ya Bude Lastri. Nggak tahu mereka buru-buru mau ngapain. Dan nggak lama jendela belakang kayu itu dilempar lagi. Brok. Akhirnya Ina ini buka tutup bantalnya. Dia mau ambil bantal lain supaya bisa lebih tebal untuk nutup telinga. Nah pas posisi bantal yang lain itu ada di atas kursi, ada tumpukan bantal dan ada selimut-selimut lain yang nggak kepake di situ. Itu posisinya persis di bawah jendela yang menghadap ke halaman belakang. Nah ketika Ina ngambil bantal itu, dia dengar ada suara kakek-kakek dan itu jelas banget suaranya. Inilah kenapa Ina yakin bahwa suara itu adalah suara kakek-kakek. Dia ini manggil nama bapaknya Ina. Dia manggil Pak Baskoro. Bas, Baskoro, Bas. Ina sendiri ini nggak tahu kenapa kok waktu itu dia mulai penasaran. Tapi sebenarnya dia takut. Terus akhirnya dia balik lagi ke tempat tidur. Belum sempat dia nutup telinga pakai bantal-bantal itu, dia dengar lagi suara kakek-kakek. Suaranya itu sudah kayak pindah ke ruang tengah. Nah disitulah Ina ini penasaran karena suara kakek-kakek tadi ini sudah pindah ke ruang tengah. Dan disitulah dia nggak bisa lagi untuk nggak ngelihat. Akhirnya dia ambil kursi. Dia naik ke kursi itu, ternyata pas dia sudah naik ke kursi, dia masih nggak nyampe. Dia nggak bisa ngelihat ke ventilasi karena kurang tinggi. Nah dia cari cara akhirnya. Akhirnya selimut-selimut itu dia tumpuk, termasuk tambahan-tambahan bantal dia susun di situ. Dia naik lagi. Disitulah akhirnya Ina ini berhasil dia ngelihat ke ventilasi atas pintu. Di situ Ina ngelihat samar-samar ada bapaknya. Jadi Pak Baskoro ini duduk bersila di depan salah satu cermin yang besar, yang penutupnya itu sudah dibuka. Nah di depan cermin itu ada cowok yang sering Ina lihat. Cowok yang biasa dia lihat itu. Jadi antara Pak Baskoro dan cowok ini mereka duduk saling berhadapan. Terus di depan mereka ada keris yang diletakkan di lantai. Nggak tahu juga tujuannya ini apa. Ina ini masih penasaran, dia masih ngelihat kejadian itu. Jadi dari posisi Ina itu dia bisa ngelihat jelas banget bapaknya dan juga si cowok ini. Nah di samping mereka itu ada cermin besar. Dan cermin besar itu kain penutupnya ini kan sudah kebuka. Jadi dari cahaya lilin Ina bisa ngelihat bapaknya dan cowok itu terpantul di cermin. Nah Ina di situ masih memperhatikan mereka berdua. Gak lama Ina merasa ini kok ada yang aneh. Di situ Ina ngelihat cermin, di situ kelihatan pantulan bapaknya dan si cowok itu, tapi persis di antara pundak Pak Baskoro itu ada kayak perempuan. Perempuan ini megang pundak Pak Baskoro, rambutnya itu tergerai sampai ke kepalanya Pak Baskoro. Jadi rambutnya itu sampai menyentuh kepala Pak Baskoro. Tapi sosok perempuan ini itu cuma kelihatan di cermin. Sedangkan pas Ina ngelihat secara langsung, sosok perempuan itu nggak ada. Jadi cuma kelihatan di cermin. Nah, ternyata semakin Ina lihat itu semakin kelihatan jelas. Memang Pak Baskoro itu kayak kelihatan dipegang pundaknya sama sosok perempuan ini. Ternyata Pak Baskoro ini nggak cuma diem. Pak Baskoro di situ nangis sesenggukan. Tapi kayak ditahan oleh beliau. Jadi suaranya ini hampir gak kedengeran. Ina juga heran kenapa kok bapaknya nangis. Tapi cowok yang di depan Pak Baskoro itu diam terus. Cuma ngeliatin Pak Baskoro yang lagi nangis. Tiba-tiba Ina kaget.
pas si cowok itu langsung noleh ke arah ventilasi tempat Ina ngintip itu. Ina kaget banget pas dilihat oleh si cowok ini. Karena cowok ini kan dari tadi ngelihat ke arah depan, ngelihat ke arah Pak Baskoro. Nah, dia ngelihat terus ke arah bapaknya Ina, tapi kayak gerakannya itu tiba-tiba langsung noleh ke arah Ina. Nah, itulah yang membuat Ina kaget. Dan karena Ina ini pakai tumpukan bantal-bantal dan selimut, jadi pas Ina kaget, posisinya itu sudah goyang, akhirnya dia jatuh. Jadi bagian tubuh Ina yang paling sakit banget itu di daerah dengkul dan juga pinggang. Untung kepala Ina ini nggak kena. Tapi ini juga lah yang membuat Ina ini nggak bisa gerak menuju ke tempat tidur. Dia nahan sakitnya supaya nggak kedengaran sampai ruang tengah. Nah, pas Ina berusaha bangun menuju ke tempat tidur, pintu kamarnya itu diketuk. Nak, bukain pintu, ini Mas Tarjo. Nah, Ina sempat kaget. Mas Tarjo siapa? Jangan-jangan cowok yang itu yang namanya Mas Tarjo. Tapi Ina inget juga, suaranya memang mirip banget sama cowok yang dia temui di gudang. Berarti Mas Tarjo ini ya cowok itu. Tapi Ina ingat kalau dia nggak boleh bukain pintu buat siapapun. Dia ingat pesan dari bapaknya. Dia nggak berani bersuara, dia tetap diam di situ. Meskipun di luar sudah ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Sedangkan yang katanya Mas Tarjo ini itu terus ngetuk-ngetuk pintu kamar. Nak, bukain pintunya nak, tolong. Mas Tarjo mau ngomong semua. Kamu mau tak kasih tahu semua soal bapakmu, Pak Baskoro. Nah, Ina tetap diam. Terus ketukannya itu makin kencang. Sudah kayak gedoran. Jadi nggak kayak ketukan pintu lagi. Ayo nak, buka dulu nak. Aku mau ngomong ini nak, mau tak jelasin semua. Ada yang perlu kamu tahu soal bapakmu ini loh. Ayo buka. Tapi Ina ini masih duduk di kasur. Dia ingat pesan bapaknya, pokoknya jangan sampai bukain pintu. Dia harus tetap kunci pintu kamar dan dia harus tetap berada di dalam kamar. Nah, nggak lama kemudian sudah nggak ada lagi suara ketukan pintu. Tapi nggak sampai 2 menit ternyata Mas Tarjo ini dia pindah ke halaman samping. Dia gedor-gedor jendela. Dok. Nah, karena jendela yang di samping itu ada kacanya, jadi suaranya itu membuat tegang. Dok. Jadi suaranya ini membuat Ina itu semakin kaget, semakin takut. Ina yakin gak lama lagi ini kaca jendela kalau digedor seperti ini terus, kaca jendela ini pasti pecah. Dia semakin kenceng manggil Ina. Nak, bukain dulu nak. Aku ini mau ngomong sama kamu. Aku mau jelasin soal bapakmu itu. Bapakmu itu bukan orang baik. Buka dulu jendelanya. Nah, pas denger dia ngomong seperti itu, Ina ini malah semakin takut. Jadi dari dalam kamarnya, dia cuma bisa ngelihat bayangan Mas Tarjo yang gedor-gedor jendela. Mas Tarjo ini terus-terusan ngetuk pintu jendela kaca itu, tapi Ina ini tetap diam. Apalagi pas dia tahu kalau Mas Tarjo ini tiba-tiba ngomong bahwa Pak Baskoro, bapaknya Ina, bukan orang baik. Disitulah Ina malah semakin curiga. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Alasannya apa? Kenapa kok dia tega ngomong bahwa bapaknya Ina ini bukan orang benar? Nah, Mas Tarjo ini masih terus ketuk-ketuk jendela dan nggak selesai sampai di situ. Dia pindah ke arah halaman belakang. Di halaman belakang itu kan ada jendela. Jendela yang menghadap ke halaman belakang itu juga digedor-gedor. Tapi jendela belakang ini itu lebih ketutup rapat dan ini terbuat dari kayu, bukan dari kaca. Ina tetap nggak mau buka. Disitulah Ina ini sudah mulai nggak kuat, dia nangis. Dia nangis karena dia merasa ini semua apa-apaan sih, kok bisa kayak gini. Kenapa kok situasinya jadi rumit kayak gini? Niatnya dia pengen tahu desa dari kakeknya. Dia pengen ziarah ke makam kakeknya. Tapi kenapa kok situasinya semakin gak karu-karuan seperti ini? Dan kenapa kok Ina itu merasa terintimidasi banget ketika di momen itu? Dia kayak merasa jiwanya ini semakin terancam. Disitulah Ina nangis. Dia semakin mengabaikan gedoran jendela dari Mas Tarjo. Adalah sekitar 10 menitan Mas Tarjo itu terus gedor-gedor jendela. Sambil dia itu terus ngomong kalau dia mau menjelaskan sesuatu ke Ina. Tapi Ina tetap cuek. Dan akhirnya setelah 10 menitan itu, dia berhenti, dia nggak gedor-gedor lagi. Di momen itulah Ina langsung keinget sama rumahnya yang ada di Jakarta. Dia mulai kangen sama ibunya. Dia kangen dengan suasana rumahnya di sana. Dia nangis. Dia nyesel, kenapa kok aku harus ikut ke sini kalau ujung-ujungnya seperti ini. Akhirnya malam itu Ina nggak bisa tidur nyenyak. Rasanya baru sebentar dia tidur, tiba-tiba dia kebangun. Dan dia tidur lagi, dia kebangun lagi. Sampai pagi seperti itu. Akhirnya di pagi hari, Ina ini keluar kamar. Dia pengen ngomong ke bapaknya kalau dia pengen pulang. Nah, waktu itu pas dia keluar kamar, dia ngelihat di ruang tengah itu sudah rapi lagi. Cermin-cermin besar itu sudah ditutup kain hitam lagi. Tapi di situ masih kecium aroma kemenyan.
Nah di meja makan Ina ngelihat Pak Baskoro duduk di situ, Ina langsung ikut nimbrung. Disitulah dia langsung ngomong ke ayahnya, kalau dia kangen rumah, dia pingin pulang. Tapi bapaknya ini ngomong ke Ina, sudah ya sabar ya nak ya, urusan bapak ini masih belum selesai. Nah karena waktu itu bapaknya susah untuk diajak ngobrol, Ina memutuskan keluar sebentar, dia mau cari udara segar. Dia jalan ke arah samping rumah. Terus Ina ini menuju ke samping sumur. Di situ Ina ngelihat Budi Lastri ini lagi naruh sajen. Dan di antara sajen itu ada telur ayam kampung, ada bunga mawar merah juga, dan ada segelas air putih. Ina langsung menghampiri Budi Lastri, terus Ina ini tanya, Bude, cowok yang semalam itu siapa sih sebenarnya Bude? Itu bener namanya Mas Tarjo Bude. Terus kenapa kok dia gedor-gedor pintu kamarnya Ina, katanya mau ngomong soal bapak. Emangnya bapak itu kenapa Bude? Nah Budi Lastri ini cuma jawab, udahlah, kalau yang gitu-gitu ya kamu tanya bapakmu aja Tondok. Terus di situ Budi Lastri ini ngomong ke Ina, Dok kamu jangan sembarangan loh jalan di belakang rumah, apalagi deket pohon bambu itu, jangan. Kamu itu perempuan masih perawan lagi, jangan sampai ke kuburannya Mbah Sis, apalagi ke daerah sini. Ini kan makam Mbah Sis juga masih baru, kamu itu sing hati-hati. Sebenarnya Ina sendiri ini nggak tahu maksud Budi Lastri itu apa. Kenapa kok dia dilarang seperti itu. Nah justru karena Budi Lastri ngomong seperti itu, Ina ini semakin penasaran. Dia langsung jalan ke arah makam Mbah Sis yang masih basah itu, dan disitulah Ina ngelihat ada sesuatu yang aneh. Jadi di atas gundukan tanah makam Mbah Sis itu jelas banget ada bekas telapak kaki manusia. Jadi kayak seolah-olah ini makam Mbah Sis ini kayak sengaja diinjak-injak oleh seseorang, tapi nggak tahu siapa yang nginjak dan tujuannya apa. Nah di situ Ina ini ingat betul terakhir kali dia melihat makam Mbah Sis itu makamnya biasa saja, bahkan masih ada taburan bunga dan makamnya itu masih berubah gundukan. Tapi di momen itu tanahnya ini sudah bekas diinjak-injak. Nah disitulah rasa penasaran Ina ini semakin gak karu-karuan. Siang itu ketika bapaknya Ina ini lagi pergi ke rumah perangkat desa bareng saudara-saudara yang lain, Ina nekat mendekati gudang tua tempat dia ngelihat Mas Tarjo yang main ayam cemani itu. Nah dia penasaran dengan gudang itu, karena dia belum sempat mengekspor sampai ke sudut-sudut gudang. Nah kebetulan juga pintu gudang itu memang nggak dikunci, sehari-hari memang seperti itu. Ketika Ina buka pintunya, di dalam gudang itu gelap. Meskipun suasananya siang hari, suasananya gelap pengap. Dan isinya semua itu barang-barang antik dan barang-barang kuno. Di situ Ina sempat ngelihat ada kuda lumping, ada keranjang-keranjang bambu, dan sampai juga ada tumpukan-tumpukan koran tahun 70-an atau tahun 80-an yang korannya ini sudah menguning semua. Sebagian juga sudah dimakan rayap. Ternyata Ina juga baru tahu bahwa di gudang ini itu memang banyak barang-barang antik yang mungkin harganya juga bisa tinggi kalau dijual. Nah dia jalan semakin ke dalam gudang, terus di dekat pojokan gudang persis di samping lemari jati tua itu dia ngelihat ada sebuah peti kayu jati. Pokoknya menarik banget, nggak tahu kenapa Ina tertarik dengan barang itu, dia pengen buka isinya apa. Dan karena peti kayu jati itu nggak terkunci, dia buka lah pelan-pelan. Isinya waktu itu lebih kepada barang-barang pribadi. Ada buku-buku tua dan ada foto-foto yang kondisinya juga sudah menguning. Terus ada cermin rias kecil yang kacanya juga sudah retak di situ. Dan ada beberapa foto-foto yang kondisinya sudah rusak. Tapi tumpukan foto-foto itu ada yang dililit kain warna kuning. Nah inilah yang menarik. Karena cuma tumpukan foto ini yang dililit kain kuning, sedangkan foto-foto yang lain itu berserakan. Nah Ina langsung ambil foto-foto yang dililit dengan kain kuning itu. Dia buka lilitan kain kuningnya. Dan di antara foto-foto itu ternyata ada foto bapaknya Ina. Ada foto Pak Baskoro di situ. Pak Baskoro waktu itu masih lumayan muda ya, kira-kira 25 atau 30 lah. Tapi yang aneh, di samping Pak Baskoro itu ada seorang perempuan cantik, dia ini pakai kebaya pengantin Jawa. Ina sendiri nggak tahu perempuan ini siapa. Yang jelas perempuan itu bukan Budi Lastri. Akhirnya Ina taruh lagi foto-foto itu, dia keluar gudang dan langsung balik ke kamar. Nah nggak tahu kenapa di kamar itu Ina kepikiran soal sosok perempuan itu. Perempuan yang foto sama bapaknya Ina. Ina ingat-ingat lagi, kok kayaknya dari cara mereka foto, itu dari cara mereka berpose, kayaknya perempuan itu bukan saudara kandungnya Pak Baskoro. Nah pas dia lagi ngelamun soal itu, Ina langsung ketiduran. Sorenya dia dibangunkan sama bapaknya bilang bahwa besok Ina harus pulang ke Jakarta. Dan katanya Ina ini akan diantar sama Pak D-nya sampai ke terminal. Nah bapaknya bilang,
kalau bapaknya ini belum bisa pulang dulu karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nah, jujur Inak langsung seneng karena dia dengar besok dia pulang. Karena dia sudah pengen banget pulang ke Jakarta. Nah, disitulah Inak tanya ke bapaknya, "Bapak, emang pulang kapan? Emang Bapak masih lama di sini? Ngapain sih Pak, orang di sini nggak ada apa-apa, rumahnya juga aneh juga." Terus bapaknya Inak tiba-tiba jawab, kayak ketus banget jawabnya, "Udah kamu nggak perlu tahu." Terus bapaknya pergi. Jadi Inak ini belum sempet tanya soal foto bapaknya sama perempuan itu, bapaknya sudah pergi. Nah, singkatnya keesokan harinya, nah sampai Inak ini diantar ke terminal oleh Pak D-nya, Inak belum sempet tanya ke bapaknya tentang siapa sosok perempuan yang foto sama Pak Baskoro itu. Akhirnya, Inak pun diantar ke terminal oleh Pak D-nya dan itulah untuk pertama kalinya Inak pulang sendirian naik bis dengan jarak yang lumayan jauh. Dia cuma diantar sampai terminal sama Pak D-nya. Inak sebenarnya agak takut, tapi untungnya kernet dan juga sopir bisnya itu baik-baik. Mereka bilang ke Inak, "Sudah Dek, kamu tidur aja, nikmati perjalanannya. Nanti kita berhenti di rest area, kita makan dulu. Setelah itu kita jalan lagi. Sudah, adik tinggal tidur aja, ntar juga sampai. Nggak lama kok, tenang aja." Disitulah Inak merasa tenang. Dan singkatnya dia sampai di rumahnya di Jakarta, dan sesampainya di rumah itu, Inak langsung cerita banyak hal ke ibunya. Dia ceritakan dari awal ketika dia datang ke rumah Joglo itu di desa. Dan di situ dia juga cerita mulai keanehan-keanehan yang ada di sana. Sampai tentang cowok misterius yang namanya Mas Tarjo itu yang nggak tahu Inak ini dia siapa. Disitulah ibunya Inak ini akhirnya mulai cerita. Ibunya itu ngomong, "Nak, kayaknya ibu rasa kamu sudah cukup dewasa. Jadi ibu ini mau cerita sekarang soal bapakmu." Inak sempat kaget. "Lah kenapa kok tiba-tiba jadi serius kayak gini sih Bu? Inak kan juga mau cerita." "Sudah nggak apa-apa, kamu dengerin aja." Akhirnya ibunya ini bilang, "Jadi cowok yang katamu misterius yang namanya Tarjo itu sebenarnya adalah kakakmu Nak. Dia itu anaknya bapak dari istri pertamanya." Nah di situ Inak ini sempat kaget juga dengar itu. Dan nggak tahu kenapa dia langsung keinget foto Pak Baskoro sama perempuan yang ada di gudang itu. Inak sudah feeling di awal kalau perempuan itu pasti sesuatu. Tapi Inak nggak berani mengungkapkan. Ternyata ibunya ngomong seperti itu. Jadi feeling Inak ini benar. Disitulah ibunya Inak ini cerita semua. Jadi ceritanya dulu, Mbah Sis itu punya seorang guru spiritual. Bisa disebut dukun lah. Nah dukun ini namanya Mbah Jarot. Mbah Jarot itu dikenal sebagai seorang dukun sakti di desa tersebut. Dan kakeknya Inak, yaitu Mbah Sis ini, waktu itu punya perjanjian sama Mbah Jarot. Singkatnya, dalam perjanjian itu ada syarat supaya kekayaan Mbah Sis ini aman dan dijaga oleh sosok gaib. Ada syarat yang harus dilakukan. Jadi syaratnya adalah Mbah Sis itu harus menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya Mbah Jarot. Gak ada yang tahu kenapa harus seperti itu. Tapi perjanjian itu pun berjalan. Dan Mbah Sis ini menikahkan anak laki-laki pertamanya yang namanya Guntur sama putri semata wayangnya Mbah Jarot namanya Ningsih. Nah Guntur ini adalah kakak kandungnya Pak Baskoro, bapaknya Inak. Dan setelah pernikahan itu banyak banget keanehan yang terjadi. Di situ Guntur itu mulai berubah. Jadi sikap dan tingkah lakunya itu berubah. Kelakuan Guntur ini tiap hari itu sudah kayak orang stres. Setiap sore Guntur itu selalu pergi ke makam. Terus kalau sudah di makam, dia duduk sendirian dan nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di makam. Nanti kalau pas sudah maghrib, dia pulang ke rumah sebentar, kadang dia mandi atau makan, terus sekitar jam 9 malam, dia balik lagi ke makam sambil bawa tikar, terus dia tidur di kuburan. Nah orang-orang yang ngelihat ini, mereka ikut prihatin, karena mereka tahu padahal dulunya Guntur ini seorang pegawai negeri yang disegani di kampungnya. Tapi setelah syarat pernikahan itu dijalankan, Guntur itu jadi kayak orang yang aneh. Dan pada akhirnya setelah sering banget tidur di kuburan itu Guntur mengalami sakit. Dan sakitnya itu parah. Ada yang bilang Guntur itu sakit paru-paru basah. Ada yang bilang Guntur itu sakit jantung. Memang masih nggak jelas sakitnya apa. Karena keluarga sendiri ini juga nggak tahu penyakit jelasnya. Mbah Sis ini tahu sakitnya Guntur itu apa. Tapi Mbah Sis seolah menyembunyikan ini semua dari anggota keluarga yang lain. Termasuk Budi Lastri, Pak Baskoro itu nggak tahu tentang penyakitnya Guntur. Dan puncaknya sebelum Guntur meninggal itu, Guntur itu minta diantar ke kuburan. Dia katanya pengen tidur di sana. Jelas akhirnya dilarang sama semua orang. Terus Guntur bilang, dia pengennya kalau dia meninggal nanti jangan dibungkus kain kafan putih kayak orang-orang.
Dia pengennya nggak usah dibungkus apa-apa badannya, dia pengen telanjang. Akhirnya beneran Guntur ini meninggal. Keluarga bingung, ini apakah permintaan Guntur ini harus dituruti atau enggak? Kalau nggak dituruti artinya keluarga nggak memenuhi wasiat terakhir mendiang Guntur. Tapi kalau dituruti nanti apa kata orang? Kan jelas aneh, masa iya ada jenazah yang dimakamkan dengan posisi telanjang? Akhirnya Mbah Jarot, guru spiritual Mbah Sis ini yang juga mertuanya Guntur, dia bilang sudah dituruti aja maunya mendiang. Jadi masukkan jasadnya ke dalam peti supaya pas dimakamkan nggak ada yang tahu kalau jenazah Guntur ini telanjang. Akhirnya jenazah Guntur ini pun dimakamkan dengan posisi telanjang. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ. Mbah Jarot ini bilang, selama Mbah Sis masih punya anak laki-laki, itulah yang harus menggantikan Guntur untuk menikahi istrinya Guntur. Dan jelas hal ini akhirnya jatuh ke Pak Baskoro. Awalnya Pak Baskoro ini nggak mau melakukan ini. Ya aneh aja rasanya kalau harus menikahi kakak iparnya sendiri. Apalagi Pak Baskoro ini kan juga nggak ada rasa sama sekali dengan istrinya Guntur. Tapi karena ini perintah dan syarat mutlak dari Mbah Jarot dan merupakan perjanjian gaib antara Mbah Jarot dan Mbah Sis, akhirnya Pak Baskoro ini ya mau. Dia akhirnya mau menuruti semua itu. Pak Baskoro akhirnya menikah dengan perempuan itu. Dan jujur Pak Baskoro sendiri, ini memang dari keluarga besarnya. Mereka semua itu nggak terlalu tahu dan nggak terlalu paham soal agama Islam. Soal syariat Islam mereka nggak terlalu paham. Meskipun KTP seluruh anggota keluarga ini Islam, tapi mereka bukan umat Islam yang taat. Sholat mereka itu ya cuma sholat di Idul Fitri, selain itu nggak pernah sholat. Jadi ketika Guntur ini meninggal, dan istri Guntur itu seorang janda statusnya, selang 3 hari kemudian Pak Baskoro itu dinikahkan dengan istrinya Guntur ini yang namanya Ningsih itu. Padahal seharusnya kalau menurut syariat Islam, jandanya Pak Guntur ini kan masih di masa iddah. Tapi mereka nggak tahu soal itu semua. Dan setelah menikah dengan jandanya Pak Guntur itu, Pak Baskoro itu serba bingung. Ada banyak kebiasaan Pak Baskoro itu yang tiba-tiba berubah. Pak Baskoro keinget sama kelakuan aneh kakaknya yang sering pergi ke kuburan. Ternyata hal itu dilakukan juga sama Pak Baskoro. Dan nggak tahu kenapa Pak Baskoro itu kok tiba-tiba suka banget ke kuburan. Bahkan beliau juga suka tidur di sana. Yang dirasakan Pak Baskoro waktu itu rasanya itu kok lebih nyaman dan lebih enak tidur di kuburan. Akhirnya sampai di satu titik Pak Baskoro sadar kalau yang dia lakukan ini kok nyeleneh. Dia mulai mikir dia harus meninggalkan kebiasaan anehnya itu. Dia sempat bilang ke Mbah Sis, jadi kelihatan banget kalau Mbah Sis ini lebih gak mau tahu urusan anaknya. Karena dia lebih khawatir soal hartanya. Singkatnya Pak Baskoro itu sudah menjalani pernikahan dengan jandanya Mas Guntur itu sekitar 1 tahunan. Dan gak cuma Pak Baskoro yang mulai merasa aneh dengan kebiasaan barunya itu. Warga sekitar itu juga merasa hal yang sama. Mereka merasa kalau Pak Baskoro ini tingkahnya mulai aneh. Tapi mereka gak berani menegur Pak Baskoro secara langsung. Sampai akhirnya Budi Lastri inilah yang mengambil sikap. Budi Lastri itu menyempatkan untuk ngobrol sama Pak Baskoro. Awalnya Pak Baskoro itu dilarang tidur di kuburan. Tapi Pak Baskoro gak mau. Karena kata Pak Baskoro tidur di kuburan itu nyaman banget. Sejuk dan lebih enak dibanding tidur di rumah. Akhirnya Budi Lastri mengingatkan kepada Pak Baskoro, kamu itu loh Bas, kamu itu mbok ingat sama mendiang Mas Guntur. Mas Guntur itu kelakuannya juga aneh, kayak kamu itu sebelum Mas Guntur meninggal. Aku ini nggak mau loh ya kamu jadi korban selanjutnya. Aku nggak mau kamu meninggal. Lebih baik kamu ceraikan saja si Ningsih itu. Aku nggak mau kehilangan saudaraku yang lain. Nah, satu-satunya cara supaya kelakuanmu nggak nyeleneh lagi, ya kamu harus ceraikan istrimu supaya perjanjian ini terputus. Sudah wes nggak usah ngurusi soal bapak, biar bapak aku yang tangani. Kalau kayak gini ini namanya bapak mengorbankan kepentingan anaknya demi kepentingan dia sendiri. Akhirnya di satu titik, Pak Baskoro itu sadar banyak yang berubah dengan dirinya. Kelakuan Pak Baskoro itu juga aneh. Pak Baskoro juga jarang mandi dan jarang ngurus diri sendiri. Selain itu, dia ini sering didatengin sosok aneh-aneh kalau pas ada di rumah. Terutama ketika Mbah Sis pertama kali melakukan perjanjian ini dengan Mbah Jarot. Jadi di rumah Joglo itu tiba-tiba banyak banget cermin dengan ukuran besar. Pokoknya setelah perjanjian antara Mbah Sis dan juga Mbah Jarot, tiba-tiba Mbah Sis itu membeli banyak cermin dengan ukuran besar. Barulah Pak Baskoro tahu setelah dia menikahi jandanya Mas Guntur, ini kelakuan Mbah Sis ini semakin aneh juga. Jadi ternyata cermin-cermin itu difungsikan sebagai media.
Katanya sosok gaib yang dipelihara oleh Mbah Sis untuk ritual itu, mereka semua ini tinggalnya di dalam cermin tersebut. Jadi kayak ada semacam dunia paralel di cermin itu. Pak Baskoro nggak terlalu paham maksudnya apa, tapi yang jelas memang Pak Baskoro itu sering banget ditemui sosok-sosok aneh dan serem-serem. Inilah yang akhirnya membuat Pak Baskoro itu sering banget berada di kuburan. Karena pengakuan dari Pak Baskoro sendiri, kalau dia ada di kuburan, sosok serem-serem itu nggak pernah menampakkan diri. Dan Pak Baskoro itu nggak pernah diganggu selama dia ada di kuburan. Itulah kenapa dia merasa nyaman berada di kuburan. Nah, Pak Bas itu jadi mikir, mungkin ini juga yang dirasakan oleh Mas Guntur. Kenapa Mas Guntur lebih nyaman tidur di kuburan? Karena ketika di kuburan, itu dia merasa aman, nggak diganggu. Mungkin dia juga merasa aman dan nyaman tinggal di kuburan daripada tinggal di rumah. Nah, pada akhirnya Pak Baskoro dan Bu Ningsih ini pun resmi bercerai. Mbah Sis sempat marah dan sempat mengusir Pak Baskoro dari rumah. Mbah Sis mencak-mencak di situ. Dia bahkan ngusir Pak Baskoro dan sudah nggak menganggap Pak Baskoro sebagai anaknya lagi. Pak Baskoro sempat kecewa sama bapaknya sendiri. Yang mungkin juga waktu itu Pak Baskoro sudah diliputi rasa marah, kecewa, jengkel. Akhirnya dia langsung memutuskan untuk minggat. Dia keluar dari rumah itu dan kota yang dituju langsung adalah Jakarta. Di Jakarta, Pak Baskoro memang punya beberapa teman yang sudah merantau lebih dulu di sana. Dan sebelum berangkat ke Jakarta itu, Pak Baskoro sempat nginep 2 malam di rumah salah satu temannya. Masih di area sekitar desa sana. Nah, di hari kedua, pas nginep di rumah temannya itu, Budi Lastri ini datang. Budi Lastri bawa uang untuk modal Pak Baskoro ketika dia di Jakarta nanti. Uang itu katanya dari tabungannya Budi Lastri sendiri. Pak Baskoro sebenarnya nggak tega, tapi Budi Lastri maksa. Akhirnya diterimalah uang itu, dan selain itu Budi Lastri juga mengabarkan bahwa Mbah Sis masih marah-marah. Dia bahkan ngomong ke semua orang, ke para tetangga juga, Mbah Sis bilang bahwa Pak Baskoro ini sudah nggak lagi dianggap anak kandungnya. Budi Lastri juga mengabarkan bahwa kondisi Bu Ningsih ini lagi hamil 3 bulan. Dan hal ini baru diketahui juga oleh Pak Baskoro. Nggak tahu kenapa Bu Ningsih ini nggak menjelaskan ini ke Pak Baskoro sebelum Pak Baskoro itu pergi meninggalkan rumah. Apalagi kita tahu di zaman-zaman itu, teknologi kan belum seperti sekarang. Dulu mungkin nggak ada tespek, jadi Bu Ningsih ini nggak tahu kalau beliau hamil. Tapi yang jelas Budi Lastri ini tahu ini semua dari Bu Ningsih sendiri. Dan nantinya dari kehamilan Bu Ningsih itu lahirlah Mas Tarjo. Nah, setelah Inak tahu semua ini dari ibunya, Inak jujur nggak bisa ngomong sama sekali. Dia kayak nggak tahu harus menyalahkan siapa, dan dia harus apa setelah itu. Singkatnya setelah 2 mingguan Pak Baskoro itu pulang ke rumah. Pak Baskoro datang itu langsung menjelaskan ke Inak bahwa Mas Tarjo adalah anak pertamanya Pak Baskoro dari istrinya yang lain. Inak cuma jawab dengan santai, iya Pak, Inak sudah tahu dari ibu. Terus bapaknya di situ nangis dan langsung minta maaf ke Inak. Inak cuma diem. Disinilah Pak Baskoro cerita kenapa dia nggak bisa pulang bareng Inak waktu itu. Karena ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi menurut Pak Baskoro, sosok lelembut yang dulu pernah terlanjur terlibat dalam perjanjian gaib antara Mbah Sis dan Mbah Jarot, ini ternyata masih terus-terusan mengganggu. Ketika Mbah Jarot meninggal, sosok lelembut ini semuanya itu tinggal di rumah joglonya Mbah Sis. Dan mereka ini mengganggu semua, nggak cuma tinggal dan menghuni di situ, tapi terus-terusan mengganggu. Bahkan pengakuan dari Budi Lastri, mereka ini tiap 4 bulan sekali itu minta tumbal kepala kambing. Kalau kepala kambing ini nggak dikasih, mereka akan bikin rumah itu berantakan semua. Dan nggak cuma berantakan, mereka akan buat salah satu penghuni rumah itu sakit dan nggak akan sembuh-sembuh. Dan nggak akan bisa diperiksakan ke dokter atau rumah sakit karena penyakitnya itu selalu tidak terdeteksi. Jadi inilah yang terus dilakukan oleh Budi Lastri dan juga Mbah Sis setiap 4 bulan sekali. Mereka harus menyediakan tumbal kepala kambing. Dan setelah Mbah Sis meninggal, ternyata kejadiannya itu lebih ngeri lagi. Mereka terus-terusan meneror semua penghuni rumah. Itulah kenapa cermin-cermin ini akhirnya ditutup kain hitam semua. Karena kalau nggak ditutup kain hitam seperti itu, kata Budi Lastri, sosok lelembut itu sering menampakkan wujudnya di cermin. Bahkan Budi Lastri ini pernah mengalami kejadian aneh dan nggak masuk akal sekali. Jadi pada suatu malam Budi Lastri itu pas duduk sendirian di ruang tengah, tiba-tiba dia melihat ada sosok kayak sosok perempuan. Sosoknya itu kayak nenek tua, rambutnya sudah putih semua, terus Budi Lastri itu nggak bisa gerak sama sekali waktu itu. Tiba-tiba sosok nenek-nenek yang kelihatan di cermin itu, dia kayak mau keluar dari cermin. Disitulah Budi Lastri ketakutan banget sampai beliau pingsan. Dan selanjutnya cermin-cermin ini
itu pernah sudah mau dipindahkan ke gudang supaya nggak mengganggu. Tapi ternyata sosok-sosok lelembut ini malah marah semua. Jadi selama proses pemindahan cermin-cermin ini, banyak barang-barang di rumah itu yang dijatuhkan, berantakan semua. Bahkan anaknya Budi Lastri yang nggak tinggal di rumah itu juga diserang secara gaib. Dan malamnya Budi Lastri itu mimpi, dia ditemui oleh sosok nenek-nenek tua. Terus sosok nenek tua ini bilang, kalau dia nggak mau dipindahkan. Budi Lastri itu bahkan diancam di situ. Pokoknya nek konco-koncoku kayak kok pindah ke, tak obrak-abrik omamu iki. Jadi dia bilang, pokoknya kalau cermin-cermin ini kamu pindahkan, aku berantakin rumah ini. Nah dari situlah Budi Lastri menyampaikan hal ini ke Pak Baskoro apa yang terjadi selama ini. Jadi Pak Baskoro diminta untuk segera memutus perjanjian tersebut dan caranya dengan Mas Tarjo sebagai medianya. Karena Mas Tarjo ini kan adalah anak dari hasil pernikahan antara Pak Baskoro dengan Bu Ningsi. Yang tidak lain ini adalah hasil perjanjian antara Mbah Sis dan Mbah Jarot. Jadi Mas Tarjo yang harus mengakhiri ini. Apalagi Mbah Sis dan Mbah Jarot ini kan juga sudah meninggal semua. Jadi seharusnya kan perjanjian ini sudah selesai. Tapi ini kok para lelembut ini malah sering ganggu dan bahkan mengancam-ngancam penghuni rumah itu. Akhirnya ada saran dari salah satu orang tua di desa itu. Beliau itu memang mengikuti dari awal perjanjian antara Mbah Sis dan Mbah Jarot ini. Intinya beliau paham betul lah aturan mainnya seperti apa. Jadi beliau ini kita sebut saja namanya itu Mbah Ji. Mbah Ji ini bilang, Tarjo itu kita buat mati dalam pandangan mereka. Kalau Tarjo itu sudah terlihat mati, mereka akan berhenti ganggu. Karena mereka merasa tugas mereka ini sudah selesai di rumah itu. Nah Pak Baskoro waktu itu tanya. Jadi ketika mau dilakukan ritual ini Pak Baskoro tanya. Lah terus caranya membuat Tarjo mati itu gimana Mbah? Apa nggak benar-benar kita harus Tarjo gitu kan Mbah? Terus kata Mbah Ji, ya ndak gitu loh Dek Bas. Maksudku itu cuma di pandangan mereka aja. Jadi Mas Tarjo itu nggak benar-benar mati. Jadi kita harus bikin ritual di malam penyerahan tumbal. Karena aku yakin di malam itu mereka semua ini pasti kumpul. Nah di kesempatan itu kita itu kayak memberitahukan ke mereka semua bahwa Tarjo ini mati. Caranya kita beri Tarjo itu bius sementara supaya Tarjo ini pingsan. Dan kita cari darah babi untuk mengelabui mereka supaya mereka menganggap bahwa darah babi itu adalah darah yang keluar dari tubuhnya Tarjo. Dengan begitu, salah satu dari mereka ini akan cek kondisi Tarjo. Mereka nggak akan bisa merasakan energi Tarjo, karena Tarjo waktu itu dalam kondisi dibius. Tarjo nggak sadar. Jadi kondisi Tarjo yang seperti itu dianggap mereka, Tarjo ini sudah mati. Dan yang kedua, mereka akan pastikan darah yang menetes itu darah siapa. Meskipun itu darah babi, mereka akan menganggap darah itu adalah darahnya Tarjo. Karena sudah nempel sama tubuhnya Tarjo. Dan dari situlah mereka menganggap bahwa Tarjo sudah benar-benar mati. Dan secara otomatis tugas mereka di perjanjian ini sudah berakhir. Nah pada akhirnya harapan kita semua ini, mereka semua akan pergi dari rumah ini dan gak tinggal di sini lagi. Akhirnya setelah Mbah Ji menjelaskan seperti itu, ritual ini akan dilakukan. Tapi sebelumnya Ina ini harus pulang lebih dulu. Akhirnya setelah Ina pulang ke Jakarta itu pasti antar Pak D-nya. Kira-kira 2 hari setelah Ina pulang, mereka melakukan ritual ini. Mereka nggak ngomong ke Mas Tarjo sebelumnya kalau Tarjo akan dibius untuk keperluan ini. Karena mereka yakin kalau Tarjo tahu dia akan dibius dan dia akan melakukan ritual itu, Tarjo pasti nggak akan mau. Singkatnya ritual ini pun berjalan lancar dan kira-kira 2 hari setelah dilakukan ritual ini di rumah Joglo itu memang langsung terasa beda. Dan anehnya lagi beberapa tanaman kecil dan juga bunga-bunga yang ada di dekat makam Mbah Sis yang kapan lalu itu sempat layu dan juga sempat mengering, tiba-tiba jadi mekar lagi dan seger lagi. Dari situ Pak Baskoro langsung yakin bahwa para lelembut penjaga rumah ini sudah benar-benar pergi. Cermin-cermin yang selama ini ada di sudut-sudut rumah itu akhirnya mulai dipindahkan ke gudang. Dan gak ada kejadian apapun selama pemindahan cermin-cermin ini. Dan setelah semuanya beres, Pak Baskoro ini belum pulang ke Jakarta. Pak Baskoro mengakui, setelah Pak Baskoro pergi dari rumah itu, beliau itu sama sekali gak pernah mau tahu soal Mas Tarjo. Jadi ketika Pak Baskoro minggat, memang Pak Baskoro tahu dia punya anak dari Bu Ningsih. Dan Pak Baskoro tahu bahwa Tarjo ini tinggal di rumah Joglo itu bersama Mbah Sis. Pak Baskoro tahu itu semua. Tapi Pak Baskoro nggak pernah ngurusi. Dia nggak pernah tanya kabar soal Tarjo.
nggak pernah ngasih uang, nggak pernah tanya soal sekolah anaknya. Pokoknya Pak Baskoro ini nggak mau tahu. Jadi di momen itu, Pak Baskoro itu pengen ngobrol banyak sama Tarjo. Akhirnya ditemani dengan Bude Lastri dan juga beberapa sesepuh desa lainnya, Pak Baskoro mengungkapkan penyesalannya ke Tarjo. Beliau juga minta maaf karena selama ini dia nggak pernah menjenguk Tarjo dan nggak pernah tahu kabar Tarjo. Ini semua karena basis yang melarang Pak Baskoro pulang ke rumah. Nah, setelah Pak Baskoro minta maaf itu, Tarjo ini nggak bereaksi apapun. Dia nggak ngomong apapun, nggak jawab sepatah kata pun. Dan memang kata Pak Baskoro, waktu itu Bude Lastri ini sempat bilang ke Tarjo supaya Tarjo itu ngomong sebentar ke Pak Baskoro selaku bapak kandungnya. Tapi Tarjo nggak mau. Dia langsung pergi ke belakang. Dan sampai Pak Baskoro pulang ke Jakarta lagi, Pak Bas nggak ketemu Tarjo. Pak Baskoro mengakui semua kesalahannya dan dia juga sudah minta maaf ke Tarjo. Terlepas Tarjo ini mau memaafkan atau enggak, Pak Baskoro nggak berkuasa atas itu. Dan setelah mendapat cerita dari bapak dan ibunya itu, Inak jujur dia jadi orang yang agak berubah. Cara dia memandang bapaknya itu juga nggak dipungkiri, juga berubah juga. Tapi bukan berarti ini dia nggak menghormati bapaknya. Inak masih tetap hormat ke bapaknya. Cuma dia nggak tahu kenapa, kayak ada sesuatu yang nggak enak dari hati Inak ketika dia ngelihat Pak Baskoro. Mungkin dengan masa lalu bapaknya itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun setelah itu Inak pun menikah. Dan di waktu Inak menikah itu, Pak Baskoro ini posisinya sudah meninggal. Kira-kira setahun menikah, suami Inak ini punya ide untuk berkunjung ke rumahnya Mas Tarjo. Suaminya Inak ini memang sudah tahu semua cerita tentang latar belakang keluarga Inak dari Inak sendiri. Inak sendiri yang cerita memang. Dan sebelum menikah, mereka sudah pacaran selama 2 tahun. Jadi suami Inak ini sudah dapat cerita dari ibunya Inak dan Inak sendiri tentang keluarga Mbah Sis dan juga Mbah Tarjo. Nah, tiba-tiba di situ suami Inak ini punya ide seperti itu. Inak langsung merespon secara positif. Singkatnya mereka pun pergi ke sana. Mas Tarjo sendiri juga sudah menikah waktu itu. Dan memang beda banget perlakuan Mas Tarjo ke Inak waktu itu. Mungkin karena Mas Tarjo juga sudah nikah dan dia juga sudah punya anak, jadi pola pikirnya juga sudah berubah. Ketika Inak dan suami datang, Mas Tarjo itu langsung memeluk Inak. Dia nangis di depan anak dan istrinya. Inak sampai merasa nggak enak. Intinya Mas Tarjo itu nyesel karena ketika Pak Baskoro minta maaf ke dia waktu itu, Mas Tarjo ini nggak merespon apapun. Bahkan sampai Pak Baskoro meninggal, Mas Tarjo itu masih kaku hatinya. Dan dia nggak mau ikut memakamkan jenazahnya Pak Baskoro. Itulah yang membuat Mas Tarjo ini nangis. Dan pada akhirnya semua pun berjalan normal. Jadi pada akhirnya setiap lebaran, Inak itu selalu datang ke desa. Dia selalu silaturahmi ke saudara-saudara Mbah Sis yang lain, terutama dia selalu ke rumah Mas Tarjo. Dan kalau di desa itu, Inak dan suami selalu nginep di rumah Mas Tarjo. Bahkan mereka waktu itu sudah urunan beli kebun di situ untuk ditanami pohon sirsak dan juga pohon durian. Mereka juga usaha bareng, mereka bikin peternakan sapi dan kambing etawa di desanya. Dan masa lalu mereka ini akhirnya jadi cerita dan jadi pengalaman yang bisa mereka ambil. Inak bersyukur pada akhirnya dia bisa berkumpul lagi dan bisa menjalin silaturahmi lagi sama Mas Tarjo dan keluarga. Ini semua juga karena kebaikan suami Inak yang dia punya keinginan untuk menyatukan mereka lagi. Dan inilah teman-teman cerita dari Bu Inak. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.